akan juga mencoba mencari bibit-bibit kita yang ada di luar negeri itu? Ya, Coach Indra sudah berangkat ke beberapa negara, terutama di Eropa kemarin, Belanda dan sekitarnya. Insya Allah dari U20 ini mungkin ada 2 yang nanti kita undang. Di U17 juga ada 2 pemain nanti, di mana pemain-pemain kita akhirnya mencoba bekerja keras, bisa melebihi mereka yang lahir di luar, latihan di luar dengan pola hidup dan gaya hidup yang ada di luar Indonesia. Tidak ada lagi titip-menitip apa segala macam. Semua diserahkan kepada tim coach. Sekarang ini kan bukan cuma sekedar fisik, stamina, tapi juga mental. Betul. Nah, harapan saya masyarakat Indonesia juga bisa mendukung program perkembangan untuk U17 dan U20 ini. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Kembali dalam podcast Radio El Sinta. Kali ini narasumber kami adalah seorang tokoh muda. Beliau adalah owner Persita yang belum lama ditunjuk sebagai manajer Timnas Indonesia U20 dan 17. Dan narasumber kita juga Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Saya langsung sapa Bang Ahmed Zaki Iskandar. Halo, apa kabar Bang Zaki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Kalau beritanya sih sering saya dengar di radio, tapi saya baru bertatap muka langsung dengan Bang Zaki sekali. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, sehat semuanya. Baik, Bang Zaki baru-baru ini langsung saja ya saya karena jadi baru-baru ini Ketua Umum PSSI menunjuk Bang Zaki sebagai manajer Timnas Indonesia untuk kelompok umur 17 dan U20. U20 ya. Iya, nah bagaimana menyikapi penunjukan ini? Kayaknya tugasnya tambah lagi nih Bang. Iya. Jadi alhamdulillah beberapa waktu yang lalu telah disepakati untuk menetapkan manajer Timnas U20 dan U16 betul ya. Dengan manajer Timnas sepak bola wanita. Di mana ketum PSSI, Pak Erick Thohir memberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menjadi manajer Timnas U20 dan U17 ini. Dan untuk yang Timnas perempuan, sepak bola wanitanya adalah Galika Kartasasmita. Ini merupakan satu tanggung jawab yang sangat luar biasa besar ya pada saat ini. Di mana memang perkembangan sepak bola Indonesia terutama Timnas ini kan sedang berkembang dengan baik. Betul. Ya. Dan tentu saja buat saya ini satu kehormatan dan tanggung jawab yang memang harus dijalankan. Apalagi ini membawa nama Indonesia. Betul. Tentunya nggak main-main. Betul. Nah ini tantangan ya Bang. Dan sekarang euforia masyarakat, harapan masyarakat besar banget tuh Bang. Untuk Timnas Indonesia ya setelah kemarin di Piala Asia menorehkan sejarah. Nah, kira-kira apa rencana yang akan Bang Zaki lakukan terhadap Timnas Indonesia U20 dan juga 17 kelompok umur ini? Nah, saya harus menjelaskan dan juga menegaskan bahwa U17 dan U20 ini adalah masa-masa bukan saja pembinaan untuk skill, kemudian teamwork ya, untuk stamina, tapi juga ini adalah masa di mana pemain itu berkembang menjadi karakter yang kita inginkan mereka sebagai atlet nasional. Maka dari itu, tentu saja U17 dan U20 juga saya berharap, walaupun ini masih dalam proses perkembangan, ya tahapan perkembangan, tapi kita ingin melihat bahwa mereka ini menjadi atlet yang benar-benar profesional, kemudian juga bisa memperhatikan diri mereka sendiri sebagai atlet. Sekarang ini kan bukan cuma sekedar fisik, stamina, tapi juga mental. Betul. Nah, harapan saya masyarakat Indonesia juga bisa mendukung program perkembangan untuk U17 dan U20 ini. Walaupun ada target dan juga ada beban yang nanti diberikan, tapi saya berharap ini adalah masa perkembangan. Jadi biarkan mereka berkembang sesuai dengan harapan dari tim pelatih dan juga ketua umum. Nah, persiapan ini memang kader-kader nanti, aset kita pemain nasional, itu insya Allah akan tambah banyak, kualitasnya tambah baik, Mas.
Dan juga soliditas serta rasa nasionalismenya ini sangat luar biasa sekali. Maka dari itu saya melihat baik dari seleksi U16 atau U17 ini, kemudian seleksi U20, itu benar-benar dilakukan secara profesional. Jadi tidak ada lagi titip-menitip apa segala macam. Semua diserahkan kepada tim coach. Terutama U17 dan U20 ini kan Coach Indra Safrin yang sekarang menangani ini. Nah hasilnya tentu saja dari U20 akan kita promosikan ke U23, yang juga nanti dari U23 ke timnas senior. Betul. Jadi masa tahapan perkembangan ini memang bukan saja harus memberikan mereka pemahaman, tapi juga membangun karakter mereka. Ini penting ya Bang, kalau bicara soal timnas Indonesia 17, kelompok umur 17-20, karena mereka lah nanti yang akan menjadi pilar timnas senior kita nantinya. Betul. Nah sekarang kan euforianya begitu sangat kuat Bang. Harapan kemarin sempat banyak penolakan soal naturalisasi dan sebagainya. Sekarang mereka masyarakat sudah mulai bisa menerima. Karena memang itu kita butuhkan juga. Nah kelompok umur U17 dan U20, karena kita tahu di Eropa sana banyak juga nih usia-usia seperti ini yang memang punya darah Indonesia. Keturunan Indonesia langsung ya. Nah itu bagaimana Bang? Apakah akan juga mencoba mencari bibit-bibit kita yang ada di luar negeri itu? Coach Indra sudah berangkat ke beberapa negara, terutama di Eropa kemarin, Belanda dan sekitarnya, untuk juga melihat potensi yang ada di sana. Insya Allah dari U20 ini mungkin ada 2 yang nanti kita undang ke Como di pusat latihan, sekaligus kita evaluasi juga. Walaupun yang Coach Indra lihat ada 7 orang, tapi mungkin 2 aja yang baru kita kita undang. Di U17 juga ada 2 pemain nanti yang juga sudah dilihat dan sudah dipantau, dan kita akan coba juga mereka di U17. Jadi apa yang kita lihat di timnas senior dan U23 terkait dengan pemain-pemain diaspora ini, atau kita katakan naturalisasi lah ya, walaupun sebetulnya mereka punya darah keturunan Indonesia yang jelas. Betul. Nah, pemain-pemain ini membawa motivasi dan semangat lebih untuk pemain lokal kita. Betul. Kompetisinya akan semakin tinggi nanti ya. Dan ini membawa energi positif sebetulnya pada saat ini, di mana pemain-pemain kita akhirnya mencoba bekerja keras, bisa melebihi mereka yang lahir di luar, latihan di luar dengan pola hidup dan gaya hidup yang ada di luar Indonesia. Nah ini yang positif dari diaspora, pemain diaspora kita pada saat ini. Jadi mungkin nanti di senior juga seperti Jordi Amat, kemudian ada Elkan Bagot, itu akan bersaing juga dengan pemain yang lain. Dan saya yakin Coach Sinteyong juga akan memilih yang terbaik nantinya. Jadi mungkin juga pemain-pemain senior itu juga dievaluasi dan mungkin tidak dipanggil lagi. Marklock kan kemarin sudah, ya kan? Nah artinya ini membuat kompetisi antar pemain ini jadi sangat positif sekali. Mereka akan berusaha dan bekerja keras untuk menjadi yang terbaik agar bisa menjadi tim nasional Indonesia. Betul. Bagaimana dengan pembinaan untuk mereka yang lokal ya? Itu bagaimana Bang? Supaya memberikan kesempatan yang sama, kompetisinya semakin kuat juga. Jadi gini, beberapa tahun yang lalu kan Coach Sinteyong ini juga memegang U17, U20, U23 sampai dengan timnas senior. Nah, ini yang sekarang menjadi pondasi bagi U17, U20, terutama yang setelah sekarang ini diberikan kepercayaan kepada Coach Indra. Untuk kemudian bagaimana cara dan juga tahapan-tahapan dari pembinaan ini. Jadi pondasi dari Coach Sinteyong itu yang sekarang menjadi pola untuk pembinaan mereka. Nah, bagaimana dengan persaingan dan kompetisinya? Kalau U17 atau U16 yang kita pantau itu kan memang dari kompetisi-kompetisi lokal, ya Suratin, kemudian Popda, atau PON gitu ya.
begitu juga dari SSB yang ada, memang itu yang kita pantau. Betul. Tapi kalau U20 ini sudah ada beberapa yang memang sudah diambil klub-klub sepak bola Profesional ya. Dan sebagian besar juga sudah memiliki klub, punya aset dari klub-klub tersebut. Nah, mereka kan sudah mulai juga diturunkan di kompetisi-kompetisi Liga 1 ataupun Liga 2. Dan mereka terbiasa bermain dengan para seniornya. Jadi, ini yang menjadi landasan untuk melakukan seleksi kepada pemain-pemain tersebut. Bagaimana apabila ada pemain lain yang di luar tim yang sekarang ini, yang tiba-tiba punya perkembangan yang sangat bagus. Oh iya, dia punya peluang juga maksudnya. Selama nanti tim talent scouting ini juga bisa melihat kemampuannya. Terus apakah yang naturalisasi menjadi otomatis masuk ke timnas? Enggak juga. Belum tentu juga. Belum tentu juga, karena standar yang dipasang ini sekarang, baik oleh Coach Sinteyong maupun Coach Indra Safri, tentu saja standar yang di atas pemain lokal kita. Jadi kalau mereka masuk pun harus di atas pemain lokal kita. Karena kalau sama aja ya percuma, akan dengan secara natural dia akan tersingkir juga. Bang, target untuk U20 dan 17 ini apa, Bang? U20 ini kita akan persiapkan mereka di Piala Dunia 2025. U17 untuk Piala AFF nanti. Kemudian di Turnoy Tulun besok. Itu adalah tahapan untuk kita memberikan pengalaman kepada mereka, pengalaman kompetisi, pengalaman berhadapan dengan negara-negara Eropa ataupun Asia yang lain, pengalaman bertanding, dan juga sekaligus ajang untuk seleksi. Jadi kurang lebih nanti ada sekitar 32 pemain yang akan dibawa ke Turun. Jadi Bang, targetnya naiknya sudah level Asia dan nanti dunia ya Bang ya? Karena kita persiapkan untuk Piala Dunia. Piala Dunia, betul, baik. Nah, Persita bagaimana Bang? Alhamdulillah kemarin masih bertahan di Liga 1. Liga 1 ya. Walaupun turun naik roller coaster, tapi ya itulah kompetisi. Betul. Ya, ada yang kita pasang target yang terbaik memang. Tapi ya dalam perjalanan kompetisi yang sangat panjang ini dengan menghabiskan 34 pertandingan, itu kan banyak sekali faktor di tengah sana. Yang membuat bisa tim kalau stabil ya alhamdulillah, tapi dalam kondisi tertentu juga bisa turun naik. Memang persaingannya sangat ketat ya Bang. Nah nanti gimana Bang antara menangani timnas dan juga Persita ini bagaimana? Selama ini semenjak saya menjadi pimpinan daerah di Kabupaten Tangerang sampai dengan selesai di September 2023 kemarin, memang saya tidak ada di dalam struktur organisasi Persita. Jadi tidak di sana. Sekarang Persita sudah punya manajemen sendiri, jadi mereka udah bisa jalan juga. Dan sekarang sedang melakukan seleksi dari coach sampai ke pemain lagi. Jadi Bang Zaki sekarang bisa lebih fokus nanganin timnas ya? Nangani timnas. Mudah-mudahan sukses Bang, karena ini membawa amanat rakyat Indonesia juga ini. Insya Allah. Tapi hanya pesan saya, ini kan mereka di posisi yang sedang berkembang ya. Betul. Tensi dan tekanannya mudah-mudahan jangan terlalu keras dan berat seperti timnas senior ataupun U23 kemarin. Wah, ini. Walaupun euforia kita lagi baik nih. Saya percaya sama Coach Indra, dia membawa sesuatu yang positif buat perkembangan anak-anak kita. Sepertinya memang yang perlu diperkuat adalah mentalnya ya. Netizen kita kan luar biasa ya. Sekarang ada medsos nih kan. Media sosial ini sangat luar biasa sekali. Harapannya semua kan. Dukungan, bahkan ya kalau lagi negatif ya semua. Itu yang kita khawatirkan ya. Mentalnya ini harus benar-benar kuat. Jadi U17 dan U20 ini kita siapkan psikolog juga buat mereka. Karena kan ini tahapan perkembangan. Betul. Salah satunya adalah bagaimana mereka menghadapi dunia media sosial pada saat ini. Iya, betul. Nah, ini enak kalau ngomongin soal bola karena Bang Zaki ini memang besar di bola juga, nah bola juga ya Bang. Dari tahun akhir 90-an sudah pegang Persita, kemudian diberikan kesempatan di 2006 persiapan untuk timnas Indonesia di Asian Games Doha.
di mana dikirim waktu itu timnas U23 kita ke Belanda selama 6 bulan untuk melakukan TC. TC di sana ya. Di situ ada zamannya Bobby Satria, kemudian Ferry Rotin Sulu. Sekarang nih ada Jajang yang di Bali United, Ahmad Bustomi, sama satu lagi si Taufik dan juga. Iya. Jadi rasanya Ketum PSSI nggak salah nih menunjuk Bang Zaki sebagai manajer timnas Indonesia U20 dan 17. Tapi rasanya memang sekarang anak-anak muda juga banyak yang masuk partai politik. Sama aja kayak pemain bola. Dari SSB kan pembinaan, ada yang ini tiba-tiba ada seperti Lionel Messi gitu. Wonderkid yang bisa main langsung ke DPR RI.